Shalom, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang pengakuan iman atau memperkatakan firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kalau kita percaya di dalam hati, maka kita dibenarkan. Kemudian mulut kita mengaku, maka kita akan diselamatkan. Jadi keselamatan didapatkan yaitu ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan dan percaya di dalam hatinya, percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi percaya di dalam hati, kemudian mengaku dengan mulut, maka akan diselamatkan. Kalau hanya sampai di dalam hati percaya saja, maka baru dibenarkan. Tetapi percaya di dalam hati, kemudian mulutnya mengaku, maka akan diselamatkan. Jadi kalau seseorang hanya percaya saja, tapi dia tidak mengaku dengan mulutnya, maka dia dibenarkan, tetapi belum diselamatkan. Tetapi kalau dia percaya di dalam hati, kemudian mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi urutannya adalah dia harus mendengar dulu dengan telinganya, mendengar firman Tuhan, mendengarkan Injil Kristus. Sesudah dia mendengar, maka dia percaya di dalam hati. Dan ketika dia percaya, dia mengakui, dia mengucapkan dengan mulutnya, maka dia akan diselamatkan. Jadi ini adalah cara kerja iman, yaitu mendengar, kemudian percaya, kemudian mengaku dengan mulut. Jadi Tuhan Yesus menyediakan keselamatan. Tuhan menyediakan keselamatan, yaitu dengan kita percaya di dalam hati kita dan mengaku dengan mulut kita, maka kita akan diselamatkan. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan itu cuma-cuma dan tidak terlalu sulit, hanya perlu percaya saja. Tetapi memelihara keselamatan itu dan menghasilkan buah, itu yang perlu ketekunan, perlu ketaatan dalam kehidupan seseorang. Walaupun seseorang sudah percaya di dalam hati dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi apabila dia tidak bisa memelihara keselamatan, dia tidak bisa setia sampai akhir, tidak bisa taat kepada firman Tuhan, maka dia akan kehilangan keselamatan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan buat dia. Tetapi kalau dia percaya di dalam hati, dia mengaku dengan mulutnya, dan dia setia dan dia taat pada firman Tuhan sampai akhir, sampai akhir atau sampai kesudahan, ataupun sampai dia dipanggil oleh Tuhan tidak lagi hidup di dunia ini, maka dia akan memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan. Jadi cara kerja iman adalah mendengar firman Tuhan dengan telinga, kemudian percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut, maka akan memperoleh keselamatan, maka akan memperoleh janji Tuhan, yaitu salah satunya yaitu keselamatan. Jadi janji Tuhan diperoleh oleh orang percaya, yaitu dengan iman. Iman artinya bukan hanya percaya di dalam hati, tapi mengaku dengan mulutnya, maka dia akan memperoleh keselamatan. Kita akan melihat
dua penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Seorang penjahat menghujat Yesus sampai dia meninggal, dan seorang penjahat sebelum dia meninggal dia berkata, Yesus, kalau engkau datang kembali sebagai raja, ingatlah saya. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan saya di Firdaus. Artinya penjahat yang ada di sebelah Yesus, dia memperoleh keselamatan ketika dia percaya dan dia mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Raja, adalah Tuhan yang akan datang kembali. Dia percaya di dalam hatinya dan dia mengaku dengan mulutnya, dia memperoleh keselamatan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan buat dia. Jadi keselamatan Tuhan berikan dengan iman, yaitu melalui proses mendengar dengan telinga, percaya di dalam hati, dan mengaku dengan mulut. Kemudian apabila kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini, maka kita harus menjaga, memelihara keselamatan itu sampai ke akhir, sampai kepada kesudahan, sehingga keselamatan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Jadi janji Tuhan kita dapatkan dengan memperkatakan firman Tuhan. Kalau kita hanya percaya di dalam hati, maka janji Tuhan tidak bisa kita peroleh. Salah satu janji Tuhan adalah keselamatan, dan ada janji Tuhan seperti kesembuhan, kesehatan, perlindungan Tuhan, dan lain-lainnya. Jadi setiap janji Tuhan di Alkitab, kita bisa mendapatkannya dengan iman, yaitu ketika kita mendengar firman Tuhan, kita percaya di dalam hati, dan kita mengakui janji firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka firman itu akan kita peroleh, janji itu akan kita dapatkan. Dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan berkata sama Yosua supaya dia memperkatakan kitab Taurat, supaya dia memperkatakan firman Tuhan, supaya dia memperkatakan janji Tuhan, dan kemudian dia melakukannya, maka dia akan beruntung. Jadi cara kerja iman adalah kita harus percaya firman Tuhan, janji Tuhan di dalam hati kita, percaya. Kemudian kita harus memperkatakan dengan mulut kita, kita harus mengakui, kita harus memperkatakan dengan mulut kita, maka janji itu akan menjadi nyata. Kemudian sesudah kita memperkatakan, maka kita harus sertai dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman tersebut, sesuai dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita akui. Dalam Markus 11 ayat 23 firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa yang berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Firman Tuhan berkata, kalau kita percaya di dalam hati, percaya bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Kalau kita berkata kepada gunung pindah, maka gunung akan pindah, karena kita percaya di dalam hati kita bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan akan terjadi. Artinya kita punya iman. Bila kita berkata sama gunung pindah dari sini ke sana, maka gunung akan pindah. Jadi perkataan orang yang percaya bila disertai dengan iman memiliki kuasa. Karena itu kita perlu memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan jadi, akan kita dapatkan janjinya. Contohnya janji keselamatan bisa kita dapatkan ketika kita percaya di dalam hati dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memperoleh janji keselamatan. Dan di Alkitab ada banyak sekali janji, baik itu janji kesembuhan, janji kesehatan, janji umur yang panjang, janji pelindungan Tuhan, janji berkat Tuhan, dan masih banyak janji-janji Tuhan yang bisa kita dapatkan, yaitu apabila kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita percaya di dalam hati kita, dan kita
mengakui dengan mulut kita, kita memperkatakan firman Tuhan, kita mengakui dengan mulut kita, dan kita bertindak sesuai dengan apa yang kita akui, kita bertindak sesuai dengan iman kita, maka kita akan memperoleh janji Tuhan. Contoh, ada wanita yang sakit pendarahan belasan tahun, dia sudah berobat kemana-mana, bahkan uangnya sudah habis untuk dia berobat, tetapi dia tidak sembuh-sembuh. Suatu saat dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia berkata bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia berkata, kalau dia menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Dia punya iman, karena dia mendengar tentang Yesus, tentang yang dilakukan Yesus, dan dia percaya. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang dia lakukan? Dia bertindak sesuai apa yang dia ucapkan. Dia mencari Yesus. Waktu itu Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Dia mengalami kesulitan untuk bertemu Yesus. Tetapi dia tidak putus asa. Dia tetap berusaha. Dia tetap berusaha menemukan, berusaha mencari Yesus. Dan akhirnya dia bertemu dengan Yesus, dan dia di dekat Yesus, dan dia memegang jubah Yesus. Dan pada waktu dia memegang jubah Yesus, Alkitab menulis dia sembuh. Ada kuasa dari Tuhan Yesus yang mengalir kepada dia, yang menyembuhkan dia. Pada waktu itu banyak orang berdesak-desakan di dekat Yesus. Tetapi kuasa Tuhan tidak mengalir kepada orang-orang tersebut, tetapi kuasa Tuhan mengalir kepada wanita yang sakit pendarahan tersebut. Karena wanita tersebut punya iman. Dia memperkatakan dan kemudian dia melakukannya. Dan dia memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata sama perempuan tersebut, hai ibu, besar imanmu, kata Yesus. Jadi dengan iman kita bisa memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Dan ada cara kerja iman, yaitu mendengarkan firman Tuhan, percaya di dalam hati, kemudian mengaku dengan mulut, kemudian melakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Melakukan sesuai dengan iman kita, maka kita akan memperoleh. Contoh yang kedua adalah Daud. Pada waktu Daud menghadapi Goliat, di mana orang-orang Israel, termasuk Saul, Yonatan, para prajurit, mereka tidak berani menghadapi Goliat. Tetapi Daud memberanikan dirinya untuk menghadapi Goliat. Dan pada waktu akan menghadapi Goliat, Daud berkata sama Goliat di dalam kitab 1 Samuel, pada hari ini Tuhan menyerahkan engkau kepada saya akan menang. Daud memperkatakan firman Tuhan. Dia mengucapkan firman Tuhan. Dia mengucapkan iman, memperkatakan iman. Dia mengucapkan firman Tuhan. Dan seperti apa yang dia ucapkan, dia lakukan. Dia mendatangi Goliat dan dia mengambil batu yang sudah diambil dari sungai, dan dia memutar-mutar batu tersebut dan kemudian dilemparkan kepada Goliat sehingga kena dahi Goliat dan Goliat langsung jatuh. Dan kemudian Daud mengambil pedang Goliat dan memotong leher Goliat. Daud mengalahkan Goliat. Daud mengalahkan Goliat dengan imannya. Dia percaya dan dia perkatakan dengan mulutnya dan dia lakukan sesuai dengan apa yang. Jadi apabila kita sudah sampai untuk melakukan dengan mulut kita, itu sudah bagus, tapi itu masih belum lengkap, masih belum sempurna. Kita harus melakukan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, itu harus kita lakukan. Kita harus melakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan. Dalam kitab Yakobus pasal 2 dikatakan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi sempurna. Jadi iman menjadi
sempurna dengan perbuatan-perbuatan. Jadi kalau hanya percaya di dalam hati ataupun kemudian sudah mengaku dengan mulut atau sudah memperkatakan firman Tuhan tetapi kita tidak melakukannya, maka kita belum bisa mendapatkan hasilnya. Iman kita belum bisa menjadi sempurna. Tapi kalau kita percaya di dalam hati, kemudian kita mengaku dengan mulut kita, kita memperkatakan firman Tuhan dengan mulut kita, kemudian kita melakukannya, maka akan menjadi sempurna dan kita bisa memperoleh janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yaitu cara kerja iman yang paling pertama, yaitu kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan telinga kita sehingga kita punya iman. Dan kalau kita hanya percaya di dalam hati, tadi dikatakan kita dibenarkan. Kita nggak cukup hanya percaya di dalam hati, tapi kita harus mengucapkan dengan mulut kita harus mengakui dengan mulut kita, yaitu firman Tuhan, yaitu janji Tuhan. Kita ucapkan, kita akui dengan mulut kita perkatakan firman Tuhan dengan mulut kita. Dan sesudah kita mengakui dengan mulut kita, sesudah kita memperkatakan firman Tuhan dengan mulut kita, maka kita harus melakukannya sesuai dengan apa yang kita akui. Kita harus melakukan sesuai dengan apa yang kita perkatakan dengan mulut kita. Maka kita akan memperoleh janji Tuhan. Maka janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Janji Tuhan ada keselamatan, ada kesembuhan, ada kesehatan, ada umur panjang, ada pelindungan, dan ada banyak sekali janji-janji Tuhan yang bisa kita baca di Alkitab, di firman Tuhan. Karena itu kita perlu membaca Alkitab seperti yang dikatakan dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 dan Mazmur pasal 1 ayat 2. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kita perlu membaca firman Tuhan sehingga ketika kita baca firman Tuhan, kita boleh mendapatkan pengertian, terang akan firman Tuhan. Kita bisa mendapatkan iman. Kita bisa mengerti akan janji-janji Tuhan, bisa percaya kepada janji-janji Tuhan. Karena itu kita perlu membaca dan mempelajari firman Tuhan siang dan malam, supaya kita bisa mendapatkan berkat Tuhan, supaya iman kita bisa bertumbuh. Janji Tuhan juga ada di contoh janji tentang kesembuhan ada dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan di dalam Matius 8 ayat 17 berkata, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkat Tuhan, baik itu kesembuhan atau kesehatan, sesuai dengan firman Tuhan, maka kita percaya di dalam hati, percaya kepada firman Tuhan, dan kita bisa berkata, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus saya sudah sembuh, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus saya sudah sembuh, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kepala saya sudah sembuh, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus tubuh saya sudah sembuh, saya memiliki kesehatan ilahi di dalam Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit saya sudah dipikul, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan oleh bilu-bilu Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Jadi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh janji Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan memperoleh keselamatan, atau akan memperoleh keselamatan. Dengan mengaku akan memperoleh keselamatan, akan memperoleh janji Tuhan, yaitu keselamatan, dan juga ada janji-janji Tuhan yang lain selain keselamatan seperti kesembuhan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi kita perkatakan dengan mulut kita. Itu hanya contoh sebagian saja tentang cara memperoleh kesembuhan. Kita juga bisa berkata sesuai Mazmur 91 ayat terakhir yang berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Firman Tuhan tersebut kita juga bisa mengimani untuk mendapatkan berkat Tuhan. Kita bisa berkata, dengan panjang umur saya dikenyangkan Tuhan, dan Tuhan memperlihatkan kepada saya keselamatan. Jadi selain kita memperkatakan firman Tuhan, kita juga bisa minta sama Tuhan. Contoh, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Umpama kepalanya sakit, Tuhan Yesus sembuhkan kepala saya sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sambil meminta berdoa, kita juga bisa memperkatakan firman Tuhan seperti tadi. Kita juga bisa minta contoh, Tuhan berikan saya umur yang panjang. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sambil kita berkata seperti itu, kita juga bisa berkata seperti yang dilakukan tadi, yaitu dari firman Tuhan, dari Mazmur 91 ayatnya.
kita bisa perkatakan firman Tuhan, bisa mengakui janji firman Tuhan. Masih banyak lagi ayat-ayat di Alkitab yang kita bisa ambil. Contohnya di dalam Roma 8 ayat 37, firman Tuhan berkata, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi sesuai firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya di dalam hati, kita mengakui, saya lebih daripada seorang pemenang di dalam Tuhan Yesus. Saya menang atas masalah, saya menang atas pencobaan, saya menang atas dunia, saya menang atas setan-setan, saya menang atas dosa. Saya lebih daripada seorang pemenang di dalam Tuhan Yesus. Jadi ketika kita memperkatakan firman Tuhan dengan iman, Tuhan juga akan bekerja dalam kehidupan kita, akan menyatakan janji-janjinya, berkatnya dalam kehidupan kita, sambil kita memperkatakan, kita melakukan sesuai firman Tuhan yang kita perkatakan dengan mulut kita. Contoh lagi, kita juga bisa memperkatakan firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 4 yang berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Contoh, kita bisa memperkatakan seperti begini, Roh Kudus yang ada di dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh Kudus yang ada di dalam diri saya lebih besar daripada masalah yang ada di dunia. Roh Kudus yang ada di dalam diri saya lebih besar daripada setan-setan yang ada di dunia. Saya lebih daripada seorang pemenang di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi itu contoh bagaimana kita memperkatakan firman Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Alangkah baiknya kita bisa memperkatakan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan, janji Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.